Kita berdoa, kami bersyukur Bapa oleh karena kebaikan Tuhan di siang hari ini kembali ada kesempatan bagi kami untuk duduk diam merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong renungan firman Tuhan di siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari tokoh seorang anak Tuhan, dari muda bahkan sampai tuanya dipakai oleh Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kita akan baca kitab kita di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asarya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Bet-Yasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asarya dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, menarik di sini Daniel, karena Daniel merupakan salah satu orang yang dipilih, orang Yehuda yang dipilih oleh Raja Babel pada saat itu untuk dibina dan akhirnya akan dipekerjakan di dalam istana. 3 orang lain disebut, itu ada Hanaya, ada Misael, dan Asarya. Yang menarik bahwa Hanaya, Misael, Asarya ketika diberi nama oleh orang Babel dengan nama Babel, mereka menggunakan nama tersebut, yaitu menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi kalau kita baca Daniel diberi nama Bet-Yasar oleh pemimpin atau pegawai istana, tapi Daniel di situ tetap menggunakan nama Daniel. Bahkan ketika mereka semuanya diminta untuk menikmati makanan raja yang tentunya itu adalah makanan yang terbaik, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Artinya Daniel tidak mau makan hal itu, tidak mau makan makanan yang disiapkan oleh pegawai raja itu. Tapi yang menarik bahwa pegawai raja tidak menjadi benci dan tidak menjadi marah. Tapi kalau kita yang ke-9, justru pegawai dari istana itu memberikan kasih sayang kepada Daniel, tentunya karena karunia Tuhan. Jadi dari sini, dari pribadi Daniel, kita belajar bahwa Daniel adalah seorang muda yang punya kualitas hidup luar biasa di hadapan Tuhan. Yang pertama karena Daniel memiliki kesetiaan yang luar biasa. Itu terlihat dari yang tadi saya sampaikan. Dia tidak mau mengganti nama Yahudinya. Daniel tetap menjadi Daniel. Dia tidak mau menutupi identitasnya bahwa dia adalah seorang Yahudi, bahwa dia adalah anak Tuhan, bahwa dia adalah umat Tuhan. Dia tidak mau mengganti namanya. Sepertinya hal yang sederhana, tetapi ini menjadi bukti bagi Daniel bahwa Daniel adalah pribadi yang setia, tidak mau menutupi dan tidak mau mengkaburkan identitasnya sebagai umat Tuhan. Dia tidak mau menggunakan nama Bet-Yasar yang diberikan oleh pegawai istana sebagai ganti nama Daniel. Yang kedua, di situ kita lihat bahwa Daniel berketetapan tidak mau menajiskan dirinya, tidak mau makan makanan yang diberikan oleh pegawai istana, yaitu makanan raja. Padahal kalau kita bayangkan, makanan itu pasti makanan yang terbaik, pasti kualitasnya juga yang terbaik dari sisi makanan. Enggak mungkin ya makanan raja punya kualitas yang kurang baik, pasti yang terbaik. Tetapi Daniel tetap memilih untuk tidak memakannya. Kenapa? Karena Daniel mau menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Karena ketika Daniel makan, Daniel mengikuti apa yang dianjurkan
oleh istana pada saat itu menunjukkan bahwa Daniel melakukan kompromi, Daniel tunduk, Daniel mengikuti apa yang menjadi ketetapan dari raja dan dari orang-orang yang ada di istana itu. Daniel menunjukkan bahwa dia adalah umat Tuhan dan hanya tunduk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Daniel, sehingga Daniel tetap tidak mau makan makanan yang disiapkan. Tapi yang menarik tadi, bahwa pada saat Daniel melakukan itu, justru Tuhan berikan karunia kepada Daniel. Pegawai istana yang tugasnya memberikan makanan justru memberikan kasih sayang kepada Daniel lebih dari yang lain. Jadi kadang-kadang kita takut tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang dekat kita, sehingga akhirnya menggoda kita untuk melakukan kompromi. Melakukan kompromi supaya apa? Supaya diterima dan mendapatkan kasih sayang. Tapi kalau kita lihat dari sini, Daniel justru mendapatkan kasih sayang dari pegawai istana di situ pada saat Daniel tidak melakukan kompromi. Jadi hari ini kita belajar dari Daniel punya kualitas yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa, yaitu terlihat dari Daniel yang tidak mau menutupi identitasnya dengan mengganti nama. Yang kedua, Daniel juga tidak mau menajiskan dirinya, tidak mau kompromi dengan hal itu. Dan Daniel mendapatkan kasih sayang, karunia dari Tuhan. Yang kedua, kita lihat kualitas Daniel. Daniel memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kita lihat di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Di situ diceritakan bahwa Raja Darius ya pada saat itu memberikan aturan bahwa semua orang tidak boleh mengajukan permohonan, mengajukan permintaan selain kepada sang raja. Itu karena bujukan, itu karena aturan-aturan yang disampaikan oleh bawahan raja, karena memang tidak suka dengan Daniel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel pada saat mendengar aturan itu? Kita baca pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sekali ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi saudara, ketika ada aturan pelarangan untuk berdoa, Daniel mendengar itu, justru Daniel langsung berdoa pada saat itu seperti yang biasa dilakukan. Artinya memang Daniel punya hubungan yang dekat, dia sudah terbiasa berdoa kepada Tuhan. Di situ katakan sehari 3 kali berlutut dengan menjadikan Yerusalem sebagai kiblat, karena orang Israel pada saat itu percaya di Yerusalem Tuhan itu ada, di Yerusalem Tuhan itu bertahta, rumah Tuhan ada di Yerusalem. Itu kenapa ketika Daniel dibawa ke Babel, dia berdoa menghadap Yerusalem. Yang menarik bahwa itu sudah terbiasa dilakukan, menunjukkan Daniel punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan ketika ada larangan untuk berdoa, Daniel tidak menghiraukan itu. Daniel tetap berdoa dan tetap membangun hubungan baik dengan Tuhan, apapun resikonya. Dan kita tahu bersama resiko dari kesetiaan Daniel, ya, hubungan baik dengan Tuhan, Daniel dengan Tuhan. Kita tahu bersama Daniel akhirnya dihukum, dimasukkan ke gua singa, dan di situ Tuhan bekerja menunjukkan mukjizatnya. Yang kedua yang kita bisa pelajari, bahwa Daniel punya kualitas hidup yang luar biasa karena Daniel punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, menjadi pribadi yang berkualitas. Kita belajar dari Daniel. Yang pertama, kualitas Daniel ditunjukkan dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak mau menutupi identitasnya dan dia tidak mau kompromi. Yang kedua, kualitas hidup Daniel ditunjukkan dengan hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Pada saat ada larangan berdoa, Daniel tidak takut untuk menunjukkan hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu berdoa dan berdoa 3 kali sehari, berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara, biarlah perenungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita membangun hidup kita menjadi pribadi yang berkualitas, setia, dan juga
punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan singkat yang kami ikuti di siang hari ini. Tuhan tolong kami bisa belajar dari pribadi Daniel, pribadi yang punya kualitas luar biasa, kesetiaan dan hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan itulah kualitas hidup Daniel yang hari ini kami renungkan dan kami rindu. Kami pun punya kualitas hidup yang baik seperti Daniel. Tuhan tolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.